Tommy Art 56 keren sekali. Nah. DJ Nansia. Oke, halo teman-teman, selamat datang dan berjumpa kembali di channel gua Tommy Art 56. Jadi di video kali ini nih, seperti biasa gua akan bagikan tutorial lagi nih buat kalian yang ingin edit video jarak-jeruk di aplikasi Aligmotion. Dan yang pastinya kita menggunakan lagu DJ yang lagi viral di TikTok itu ya. Nah oke, buat kalian yang baru gabung atau baru coba channel ini, kalian bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru ketika gua upload. Nah oke teman-teman, langsung aja kita masuk ke aplikasi Aligmotion-nya. Nah jika kalian sudah masuk ke aplikasinya, di bagian sini kalian bisa klik ikon plus. Untuk rasio seperti biasa kalian bisa pilih yang 9:16. Nah oke, di sini gua ingatkan sekali lagi ya, di sini gua pakai versi Aligmotion yang 4.0.0 ya, yang versi terbaru itu. Nah di bagian sini kalian bisa sesuaikan, kalian bisa klik buat proyek. Nah kemudian di bagian sini langsung aja kalian bisa klik ikon plus, kalian bisa pilih yang audio. Dan untuk lagu DJ-nya di sini gua sudah sediakan untuk link downloadnya di deskripsi. Nah di bagian sini kalian bisa lihat semua, kemudian kalian bisa pilih yang album, kemudian pilih yang paling atas. Kemudian scroll ke bawah, setelah kalian download biasanya itu tertera di paling bawah itu, kalian bisa langsung klik ikon plus saja. Nah kemudian di bagian sini kalian bisa langsung untuk menandai detik bitnya, dan cara penandaan untuk detik bitnya itu pun agak beda dikit. Nah di bagian sini cara penandaannya kalian bisa paskan dulu untuk di detik bitnya seperti ini. Kemudian kalian bisa klik ikon yang detiknya ini ya. Nah ini kalian bisa klik aja biar ada tanda merah seperti ini. Jika sudah ada tanda merah seperti ini berarti itu sudah tertanda ya. Nah cara penandaannya itu kalian bisa klik yang detik bitnya ini ya. Nah yang ini kalian bisa klik aja ya. Nah kemudian di bagian sini untuk selengkapnya untuk menandai detik bit kalian bisa cek di deskripsi. Nah oke guys, jika kalian sudah selesai untuk menandai detik bitnya sampai ke bagian akhir, di bagian sini kalian bisa kembali ke bagian awal. Nah di bagian sini kalian bisa klik ikon plus, pilih yang media ya. Untuk fotonya kalian bisa masukkan untuk foto yang ingin kalian edit. Nah di bagian sini untuk foto pertama kalian bisa klik ikon plus, ikon panah ke kanan. Di bagian sini otomatis akan masuk ke bagian detik yang pertama. Kalian bisa panjangkan saja seperti ini. Kemudian kalian bisa klik kembali. Nah kalian bisa tambahkan aja seperti ini. Kemudian kalian bisa tambahkan untuk fotonya itu sampai ke bagian akhir dulu ya. Kalian bisa tambahkan aja. Dan untuk foto selengkapnya untuk detik bitnya sampai ke panjangnya itu kalian bisa cek di deskripsi ya, kalian bisa sesuaikan aja. Nah oke guys ya, jika kalian sudah selesai untuk menambahkan fotonya sampai ke bagian akhir, di bagian sini masuk ke bagian potongan foto yang paling awal, foto yang panjang ini ya, kalian bisa klik aja. Kemudian kalian bisa langsung klik efek, kemudian kalian bisa tambahkan efek. Nah di bagian sini masuk ke bagian distorsi atau warp, kemudian kalian bisa tambahkan efek ubin atau tailors. Klik pengaturan standar. Nah untuk di bagian ubin cukup aktifkan untuk mirrornya, klik kembali lagi, klik efek lagi, tambahkan efek. Nah masuk ke bagian yang move dan transform, tambahkan efek yang obang-ambing atau oscillate. Nah untuk di bagian obang-ambing, untuk di bagian sudut kalian bisa ubah menjadi sekitar 90. Nah oke, 90,0 seperti ini. Kemudian untuk di bagian frekuensi ubah menjadi 1,0. Nah oke seperti ini. Untuk di bagian magnitude kalian bisa turunkan menjadi 20 aja seperti ini. Klik kembali, klik efek lagi, tambahkan efek. Kalian bisa gandakan yang obang-ambing ini ya. Caranya kalian bisa klik ikon detik 3 di kanan ini. Kalian bisa gandakan aja ya. Nah seperti ini. Kemudian kalian bisa klik yang obang-ambing di bawah. Untuk di bagian sudut kalian bisa turunkan aja menjadi 0. Nah oke, kemudian untuk di bagian frekuensi kalian bisa ubah menjadi sekitar 0,50. Nah 0,50. Kemudian untuk di bagian magnitude kalian bisa biarkan, klik kembali lagi, klik efek, kalian bisa tambahkan efek. Masuk ke bagian blur, tambahkan efek buram gerak atau motion blur. Nah untuk di buram geraknya kalian bisa biarkan, tambahkan efek lagi. Kemudian kalian bisa masuk ke bagian opacity dan visibility. Tambahkan efek yang namanya itu fade in atau fade out ya, yang ini. Nah kemudian tambahkan aja, klik pengaturan standar. Nah untuk di bagian fade in atau fade outnya ini kalian bisa masuk ke bagian in, kalian bisa ubah menjadi 0,70. Kemudian untuk di bagian out turunkan jadi 0 aja ya. Nah seperti ini. Klik efek lagi, kemudian kalian bisa tambahkan efek. Kemudian kalian bisa masuk ke opacity dan visibility lagi.
Kemudian tambahkan efek yang block dislove ini ya. Block dislove yang paling kanan ini tambahkan aja klik pengaturan standar. Nah, untuk di bagian sini untuk kekuatannya kalian bisa tambahkan kunci keyframe di bagian awal. Tambahkan aja seperti ini. Ubah menjadi sekitar 0,925. Nah, oke seperti ini. Kemudian kalian bisa masuk ke bagian detik 02 banding 00 ya. 0200 gitu. Nah, oke paskan aja seperti ini. Tambahkan kunci, turunkan menjadi 0. Nah, oke seperti ini ya. Kemudian kalian bisa di bagian sini masuk ke tengahnya, klik kurva, pilih yang nomor 3. Atur kurvanya itu seperti ini. Nah, oke seperti ini ya. Jangan full ya, seperti ini aja. Kemudian kalian bisa klik kembali masuk ke bagian ukuran. Nah, untuk ukuran kalian bisa ubah menjadi 15. Kemudian kalian bisa masuk ke bagian straight ini. Untuk di bagian straight untuk yang X ubah menjadi 5. Nah, oke 5,0 seperti ini. Kemudian kalian bisa scroll ke bawah. Untuk di bagian sheet tambahkan kunci di bagian awal. Nah, tambahkan kunci. Kemudian kalian bisa ubah menjadi sekitar 0,03 saja seperti ini. Nah, kemudian kalian bisa klik ikon panah ke kanan. Seperti ini, tambahkan kunci di bagian detik 02 banding 00. Kemudian kalian bisa turunkan naikkan ya. Turunkan aja menjadi 0 seperti ini. Nah, kemudian kalian bisa tambahkan kurva ya di bagian sini. Klik kurva, pilih nomor 3, atur kurvanya itu seperti ini. Nah, oke, di bagian sini kalian bisa klik kembali, kemudian di bagian sini kalian bisa klik kembali lagi, klik efek, kemudian kalian bisa tambahkan efek. Masuk ke bagian yang prosedural, kemudian tambahkan efek yang garis-garis. Nah, untuk di bagian garis-garis ini, untuk di bagian jumlah kalian bisa ubah menjadi sekitar 75,0. Nah, oke 75,0 seperti ini. Kemudian untuk di bagian lebar kalian bisa ubah menjadi sekitar 0,15. Nah, oke seperti ini. Kemudian untuk di bagian sudut kalian bisa turunkan menjadi 0 seperti ini. Nah, sudah kalian bisa seperti ini, kalian bisa scroll ke bawah untuk warna, kalian bisa pilih yang hitam. Nah, oke, nanti hasilnya bakal seperti ini ya. Kemudian kalian bisa klik kembali. Kemudian kalian bisa masuk ke bagian yang mana ya? Yang lebar ya, di bagian sini. Masuk ke bagian detik 02 banding 00 ini ya. Tambahkan kunci di bagian sini, kemudian kalian bisa geser ke bagian kanan dikit. Kemudian tambahkan kunci, turunkan menjadi 0. Nah, oke nanti biar hilang gitu. Nah, oke seperti ini ya. Kemudian di bagian sini kalian bisa klik kembali, klik efek lagi, kemudian kalian bisa tambahkan efek. Nah, di bagian sini gua pakai efek yang linear streak ya. Jika kalian tidak pakai juga tidak apa-apa. Masuk ke bagian blur, tambahkan efek linear streak. Nah, untuk di bagian linear streak untuk kekuatannya di bagian sini masuk ke bagian yang awal dulu. Tambahkan kunci, kemudian kalian bisa ubah menjadi sekitar 0,20. Nah, oke seperti ini. Kemudian kalian bisa masuk ke bagian detik 02 banding 00. Tambahkan kunci, kalian bisa ubah menjadi sekitar 0. Kemudian di bagian sini kalian bisa klik kurva. Pilih yang nomor 3, atur kurvanya itu setengah naik ya seperti ini. Oke, kalian bisa klik kembali, kemudian kalian bisa klik kembali lagi, kemudian kalian bisa masuk ke bagian detik sini 05 banding 00 ya, 0400 ini. Nah, di bagian sini kalian bisa klik efek, kemudian kalian bisa tambahkan efek. Masuk ke bagian yang move dan transform, tambahkan efek yang pemindahan acak ya, atau random displacement ini. Nah, kemudian untuk di bagian pemindahan acak ini, untuk di bagian magnitude kalian bisa tambahkan kunci di bagian detik yang 400 ini. Kalian bisa ke bagian akhir, tambahkan kunci, ubah menjadi 100. Oke 100 ya seperti ini. Kemudian kalian bisa tambahkan kurva di bagian sini, pilih yang nomor 2, atur kurvanya itu ke kanan. Nah, oke, kemudian kalian bisa klik kembali, kemudian kalian bisa masuk ke evolution. Tambahkan kunci di bagian 400 ini ya, detik sini. Kemudian kalian bisa ubah menjadi sekitar 0,83 aja. Nah, 0,83 seperti ini. Untuk di bagian akhir kalian bisa tambahkan kunci, turunkan menjadi sekitar 0 ya. Nah, kemudian tambahkan kurva, kurvanya itu sama seperti tadi. Klik kembali. Kemudian kalian bisa masuk ke bagian yang sheet. Di bagian sheet untuk di bagian detik yang 040, tambahkan kunci, kalian bisa ubah menjadi sekitar 0,72. Nah, 0,72 seperti ini. Kemudian untuk di bagian yang akhir tambahkan kunci, kalian bisa ubah menjadi sekitar 0. Kemudian tambahkan kurva, pilih yang nomor 3 ya. Nah, di bagian sini pilih yang nomor 3 aja. Kemudian kalian bisa atur kurvanya itu setengah ke atas. Nah, nanti hasilnya bakal seperti ini. Nah, di bagian sini itu di foto awalnya sudah selesai ya, seperti ini aja untuk efeknya. Nah, nanti hasilnya bakalan seperti ini. Nah, oke, kira-kira bakalan seperti itu.
Nah oke, kemudian di bagian sini kalian bisa masuk ke bagian potongan foto yang kedua ini yang kita buat jedak jeruknya nanti. Kemudian kalian bisa ke bit yang sini, kemudian kalian bisa pangkas untuk di bagian awal bitnya dulu seperti ini. Masuk ke bagian yang kita pangkas tadi yang potongan kecil, klik efek, langsung tambahkan efek. Kemudian kita tambahkan efek ubin ya, di tengah sudah ada, kalian bisa klik ubinnya. Untuk klik di bagian sini, klik yang mirrornya aja. Klik efek lagi, kemudian tambahkan efek, masuk ke bagian yang ombang-ambing ya. Di tengah juga sudah ada, kalian bisa klik ombang-ambingnya. Untuk di bagian ombang-ambing untuk surutnya kalian bisa biarkan aja dulu seperti ini. Untuk di bagian frekuensi ubah menjadi sekitar 6,80. Nah oke, 6,80 seperti ini. Kemudian untuk di bagian magneto tambahkan kunci di bagian awal. Nah seperti ini, tekan kunci, kalian bisa ubah menjadi sekitar 500-an. Oke, 500 seperti ini. Kemudian di bagian sini tekan tanda di bagian awal. Kemudian kalian bisa di bagian sini tambahkan kunci, turunkan menjadi 0. Tekan tanda di bagian akhir, ke tengahnya seperti ini. Klik kurva, pilih yang nomor 3 atau kurvanya itu seperti ini ya. Klik kembali, kemudian bisa klik ikon titik 3, kemudian bisa gandakan efek. Masuk ke ombang-ambing yang bawah, untuk surutnya kan bisa ubah menjadi sekitar min 45. Nah oke, min 45,0 seperti ini. Kemudian untuk di bagian frekuensi kan bisa ubah menjadi sekitar full kan aja 15,00. Oke, 15,00 ya seperti ini. Nah oke, 15,0 seperti ini. Kemudian untuk di bagian magneto, untuk di tanda akhir kan bisa geser ke bagian tengah ya. Geser aja ke bagian tengah seperti ini. Nah nanti hasilnya bakal seperti ini. Kemudian kalian bisa klik kembali, kemudian kalian bisa klik efek, kemudian kalian bisa tambahkan efek. Nah di bagian sini kemudian kalian bisa tambahkan efek beram gerak ya. Di tengah sudah ada, kalian bisa klik beram geraknya. Untuk di beram gerak kalian bisa biarkan aja seperti ini. Kemudian kalian bisa klik efek, kalian bisa klik efek untuk di bagian beram geraknya. Kalian bisa geser ke bagian atas ya, di tengah ombang-ambing sini. Kemudian bagian sini kalian bisa klik ikon plus ke efek lagi ya, tambahkan efek, masuk ke bagian yang distorsi atau warp. Kemudian tambahkan efek yang turbulent displace ya. Nah untuk di bagian turbulent, untuk yang bagian yang paralaksnya kalian bisa bisa biarkan. Masuk ke bagian offset, kalian bisa ubah menjadi sekitar 64. Nah oke, 64,0 seperti ini. Kemudian untuk di bagian kekuatan kalian bisa tambahkan kunci keyframe untuk di bagian awal. Di bagian sini ubah dulu menjadi sekitar 0,153. Turunkan ya di bagian sini. Nah oke, 0,153 seperti ini. Tekan tanda taruh di bagian awal, tekan kunci lagi, turunkan menjadi 0, tekan tanda taruh di bagian akhir. Nah tekan tanda taruh di bagian akhir ya. Nah kemudian di bagian sini kalian bisa masuk ke bagian kurva dulu di bagian tengahnya. Tambahkan kurva, pilih nomor 3, atur kurva ya. Nah oke, atur kurvanya itu seperti ini. Oke, kalian bisa klik kembali, kemudian kalian bisa masuk ke bagian evolution, ubah menjadi sekitar 4,62. Nah oke, 4,62 seperti ini. Untuk di bagian logo kalian bisa pilih yang XY. Masuk ke bagian yang skala, di bagian sini tambahkan kunci, kalian bisa ubah menjadi sekitar 0,30 dulu. 0,30 ya seperti ini. Nah oke, 0,310 seperti ini. Tekan tanda taruh di bagian awal, kemudian tekan kunci lagi, ubah menjadi sekitar 3,32. Nah oke, 3,32 seperti ini. Tekan tanda taruh di bagian yang akhir. Scroll ke bawah, masuk ke bagian yang oktav, turunkan menjadi 1. Nah nanti hasilnya bakal seperti ini. Nah oke, seperti itu ya. Nah kalian bisa klik kembali, kemudian kalian bisa klik efek lagi, kemudian kalian bisa tambahkan efek. Tambahkan efek, masuk ke bagian yang warna dan cahaya, tambahkan efek paparan gamma. Nah untuk di bagian paparan atau gamanya ini kalian bisa masuk ke bagian tengahnya seperti ini. Tambahkan kunci, kemudian kalian bisa di bagian sini ubah menjadi sekitar 1,20. Nah oke, 1,20 ya. Oke seperti ini. Tekan tanda taruh di bagian yang awal. Nah nanti hasilnya bakal seperti ini. Nah kemudian di bagian sini kita kasih efek bayangan ya. Kami bisa gandakan dulu, kami bisa klik ikon plus di bagian sini. Kemudian kami bisa gandakan satu layar. Klik yang foto di sini, kemudian masuk ke blending opacity, tambahkan kunci ke kiri, kemudian tekan kunci, kami bisa geser ke bagian kanan. Klik kembali, kemudian kami bisa masuk ke efek, kemudian masuk ke bagian ubin. Untuk di bagian potong kami bisa tekan kunci, tekan tanda taruh di awal, tekan kunci, tekan taruh di bagian akhir ya. Nah di bagian sini masuk ke bagian tengahnya sini, tambahkan kunci, kalian bisa ubah menjadi sekitar 1700an gitu. Nah oke, sekitar 1700. Kalau enggak 1500 saja ya, seperti ini. Kemudian bagian sini klik kurva, pilih nomor 3, atur kurva ke kiri seperti ini. Ya kalian bisa klik yang kurva sebelahnya, atur kurva nomor 2 seperti ini. Klik kembali, kemudian kalian bisa klik kembali, kalian bisa klik efek, kemudian kalian bisa tambahkan efek di bagian sini. Kita tambahkan efek yang di bagian gambar dan tepi ya. Tambahkan efek yang temukan tepi. Nah untuk di bagian temukan tepi ini, untuk di bagian sini kalian bisa aktifkan untuk putarnya. Klik kembali, kemudian kalian bisa masuk ke bagian yang blending opacity. Masuk ke bagian cerahkan, kemudian kalian bisa pilih yang kiri sendiri ya, di bagian screen.
Nah, nanti hasilnya bakal seperti ini. Nah, oke guys ya, kurang lebih bakal seperti itu. Ada efek bayangannya seperti itu. Kami bisa klik kembali untuk di foto awal itu seperti ini. Nah, ada efek bayangannya itu walaupun tidak jelas gitu. Nah, di bagian sini untuk yang versi AM ini emang gitu ya, agak nggak jelas gitu. Dan bagian sini masuk ke bagian potongan foto yang berikutnya. Kemudian kami bisa di bagian sini klik yang move dan transform, pilih yang nomor 3. Tambahkan kunci di awal, kemudian kami bisa tambahkan kunci di bagian akhir. Dan bagian sini kami bisa zoom aja di bagian sini. Nah, kami bisa tambahkan kunci, kami bisa zoom lanjut seperti ini. Kemudian bagian sini tambahkan kunci saja, kemudian kami bisa klik kurva, pilih nomor 3, atur kurvanya itu seperti ini semua. Nah, oke seperti ini. Kemudian kami bisa klik kembali, masuk ke bagian menu rotasi. Kemudian tambahkan kunci di bagian sini dan di bagian akhir tambahkan kunci. Kemudian bagian sini tambahkan kunci, kami bisa ubah menjadi sekitar negatif 10. Nah, oke negatif 10 seperti ini. Kemudian untuk di bagian sini tambahkan kunci, ubah menjadi 10. Nah, kemudian di bagian sini kalian bisa klik kurva, pilih nomor 3, atur kurvanya itu seperti tadi. Nah, oke seperti ini. Kemudian bagian sini kalian bisa klik kembali, kemudian kalian bisa klik kembali lagi, kalian bisa langsung untuk potong fotonya ya. Potong-potong aja fotonya jadi bagian kecil seperti ini. Masuk ke bagian potongan foto yang awal sini, kemudian kalian bisa klik efek, kemudian kalian bisa langsung tambahkan efek. Nah, masuk ke bagian yang ubin ya, tambahkan efek ubin di tengah sudah ada, kalian bisa klik ubinnya. Aktifkan untuk minornya, klik kembali lagi, klik efek lagi, tambahkan efek. Tambahkan efek yang ombang-ambing ya, di bagian tengah sudah ada, kalian bisa klik aja untuk ombang-ambingnya. Nah, untuk di bagian ombang-ambing untuk surutnya kalian bisa ubah menjadi sekitar berapa ya? Ubah menjadi sekitar 90 aja. Nah, oke 90,0 seperti ini. Untuk di bagian frekuensi kalian bisa ubah menjadi sekitar 1,0. Nah, oke 1,0 seperti ini. Untuk di bagian magnitude kalian bisa tambahkan kunci keyframe, untuk di bagian sini ubah menjadi sekitar 2,80. 280 ya. Nah, oke 280 di sini tekan tanda taruh di bagian yang kiri ya. Tekan kunci lagi, kalian bisa turunkan menjadi 0, tekan tanda taruh di bagian akhir. Kemudian kalian bisa klik kurva, pilih nomor 3, atur kurvanya itu setengah naik aja seperti ini. Klik kembali, kemudian kalian bisa klik kembali lagi, klik efek, kemudian kalian bisa tambahkan efek. Nah, kemudian bagian sini tambahkan efek yang buram gerak ya, di tengah sudah ada, kalian bisa klik aja. Ya, untuk di buram geraknya kalian bisa biarkan, tambahkan efek lagi, masuk ke bagian yang paparan gamma ya. Di tengah juga sudah ada, kalian bisa klik aja. Nah, kemudian di bagian sini kalian bisa klik yang paparan atau gamanya. Masuk ke bagian yang tengah-tengah seperti ini, tambahkan kunci. Kemudian di bagian sini tambahkan kunci, ubah menjadi sekitar 1,0. Nah, oke 1,0 seperti ini. Kemudian di bagian sini tekan tanda taruh bagian yang awal. Nah, nanti hasilnya bakal seperti ini. Nah, oke kurang lebih seperti itu ya. Kemudian kalian bisa di bagian sini kalian bisa klik yang efek, kemudian kalian bisa klik icon titik 3, kemudian kalian bisa salin efek. Nah, kita gunakan 4 efek itu aja ya, seperti ini, simpel sekali untuk efeknya. Kemudian kalian bisa tempel efeknya ini di bagian potongan foto yang berikutnya ya, kalian bisa tempel aja di bagian sini. Nah, kemudian bagian sini kalian bisa masuk ke bagian potongan foto berikutnya. Di bagian sini kalian bisa potong di awal bitnya dulu seperti ini. Nah, kemudian kalian bisa gandakan untuk di awalnya kita kasih efek bayangan seperti awal tadi. Nah, kemudian bagian sini kalian bisa salin efek yang di bagian bawah sini, salin aja. Kemudian di bagian sini kalian bisa tempel aja di bagian sini, yang paling bawah ya, kalian bisa tempel. Nah, oke. Kemudian di bagian sini kalian bisa salin efek yang di bagian yang atas, salin aja. Kemudian kalian bisa tempel ke bagian potongan foto yang paling atas. Nah, nanti hasilnya bakal seperti itu ya. Kemudian kalian bisa masuk ke bagian yang blending dan opacity. Kemudian bagian sini tambahkan ya, masuk ke bagian yang cerahkan, masuk ke bagian yang kiri sendiri, yang screen ini ya. Nah, oke nanti bakal seperti itu. Nah, oke bagian sini kalian bisa klik kembali, kemudian kalian bisa masuk ke bagian potongan foto yang berikutnya sini. Nah, oke seperti ini. Kemudian kalian bisa klik yang move dan transform, pilih nomor 3, tambahkan kunci di awal dan di bagian akhir. Dan di bagian akhir kalian bisa zoom aja ya, sekitar berapa gitu terserah kalian. Nah, oke untuk di berikutnya sini kalian bisa tinggal untuk di bagian berikutnya kalian bisa tambahkan kunci aja, tinggal tambahkan kunci seperti ini. Nah, oke kemudian kalian bisa tambahkan kurva, pilih nomor 3, atur kurvanya itu setengah ke atas semua. Nah, oke seperti ini. Kemudian bagian sini kalian bisa langsung untuk potong fotonya ya, potong aja jadi bagian kecil gitu, pangkas-pangkas saja seperti ini. Nah, oke kemudian kalian bisa masuk ke bagian potongan foto yang awal, kalian bisa klik fotonya, kemudian kalian bisa klik icon titik 3 di kanan atas, kemudian kalian bisa balik secara horizontal. Kemudian kalian bisa langkain satu foto, kemudian kalian bisa balik secara horizontal di bagian sini. Nah, oke kemudian kalian bisa salin efek di bagian potongan foto yang kecil-kecil sini, salin aja. Nah, kalian bisa di bagian sini yang salin aja. Simpel sekali kok jika kalian sudah buat efeknya di awal.
kalian bisa tempel aja untuk di bagian sini. Nah oke, jika kalian sudah selesai untuk tempel efeknya di seperti ini, caranya itu untuk di bagian yang foto 2 cm itu seperti yang awal tadi ya. Nah untuk di awal tadi seperti ini, kalian zoom dan miring, kalian bisa buat seperti di bagian detik di sini, kemudian kalian bisa dibuat di bagian sini, kalian bisa samakan dengan di detik yang sini. Nah oke, caranya itu simpel sekali kok, kalian pasti bisa kalian bisa lakukan itu berulang seperti di awal tadi. Kalian bisa tempel dan salin, kalian bisa ubah untuk yang di bagian sini, kalian bisa tambahkan untuk yang efek bayangannya. Oke guys, jika kalian sudah selesai untuk yang sesuaikan untuk dua foto yang tadi seperti di bagian awal di bagian sini tuh sudah selesai ya, dan contoh hasilnya dan nanti bakalan seperti di awal video tadi. Di bagian sini langsung aja kalian bisa klik ekspor, kalian bisa klik kotak di pojok kanan atas, kemudian kalian bisa pilih ekspor. Nah oke, mungkin cukup sekian dulu video tutorial kali ini. Jangan lupa kalian bisa klik like, komen, dan share ke teman-teman agar gue lebih bersemangat lagi buat konten video berikutnya. Oke, sampai jumpa di video gue selanjutnya.